2025, tahun baru, hari baru, resolusi baru. Tapi hidup gua masih gini-gini aja. Ngapain ya enaknya? Nonton anime. Mari kita buka My Anime List. Kita tonton ada apa aja anime di sana. Ada Solo Leveling Season 2, ada Sakamoto Days, ada Dr. Stone, ada Isekai lagi. Om-om bereinkarnasi jadi putri jahat. Apa ini? Ada anime ini, ada anime itu, ini, itu. Kalau kita lihat di website, gue masih scrolling dari tadi. Kenapa anime bisa banyak banget? Disclaimer, nih video gue buat dengan keterbatasan otak gue sebagai manusia. Jadi kalau ada kesalahan boleh dikoreksi di kolom komentar. Lanjut. Anime sekarang itu udah terlalu banyak banget, parah, gila. Wow, lu ngerasa gak sih sekarang lu tiap kali buka My Anime List buat ngecek anime apa aja yang tayang, lu lihat bejibun judul anime yang terpampang di sana, yang bahkan lu nggak peduli itu anime tentang apa, karena banyak banget. Lihat judul animenya aja udah males gitu karena panjangnya gak ngotak. Apakah gue harus seneng karena produksi anime makin banyak, pilihan konten channel gue jadi makin banyak, atau gue harus sedih karena jujur gue gak ada waktu buat nonton itu semua? Iyalah, bahkan buat bikin video ini gue butuh waktu 1 bulan. Shit, gimana mau nonton anime? Bahkan fall season tahun kemarin gue cuma nonton beberapa anime doang. Itu pun udah gue pilih-pilih yang sekiranya bagus dan gue cocok. Tapi tetap aja ada beberapa anime yang kualitasnya kayak berak ya kan. Kayak anime ditambah sekarang winter 2025 yang semakin banyak anime dengan judul-judul besar yang katanya bakal nge-carry tahun ini. Tapi di lain sisi juga banyak anime-anime random yang bahkan gue nggak tahu itu anime apa anjir. Dan gue yakin animenya bagus yang dibilang bakal nge-carry tahun ini itu cuma 20% dari keseluruhan kualitas anime yang ada. Sisanya mid, ampas. Jangan tanya gue 20% dari mana karena sumbernya dari otak gue. Trust me bro. Oke, sekarang coba lihat judul-judul anime dengan kualitas masterpiece yang ada di fall musim kemarin. Terus lu lihat dan bandingin sama berapa jumlah anime yang tayang. Gua kasih tahu ya, ada 81 lebih anime yang tayang dalam satu season fall kemarin. Apakah semuanya bagus? Apakah Blue Lock bagus? Kalau lu bisa habisin waktu lu nonton semua anime ini dalam satu season, kemungkinannya cuma ada 2. Antara itu emang kerjaan lu, atau enggak lu cuma wibu noleh pengangguran yang gak pernah lihat matahari. Oke, jadi kenapa ini bisa terjadi? Kenapa jumlah anime bisa banyak banget kayak sekarang? Buat tahu hal itu, lu mesti ngerti dulu gimana anime itu bisa dibuat. Gua kenalin, komite produksi. Jadi sebelum anime itu diputuskan buat dianimasiin, berdasar dari web Crunchyroll ada yang namanya tahap pre-production. Jadi komite produksi ini adalah orang-orang yang ngebuat dan megang rancangan bagaimana produksi suatu anime. Isi komite produksi ini adalah para investor dan para orang-orang korporat lainnya. Mereka nyusun rancangan kayak berapa biaya yang dibutuhkan, studio mana yang bakal handle, stasiun TV mana yang bakal nyarin, dan macem sebagainya. Lu pada ngira anime cuma diproduksi sama studio doang? Enggak anjir, enggak segampang itu cok. Lalu apa hubungannya sama jumlah anime yang rilis banyak banget kayak gini? Semuanya bermula karena uang. Iya, uang. Selagi lu punya uang, lu punya kuasa. Kayak di negara kita, makan butuh uang, belanja butuh uang, hidup butuh uang. Subscribe channel ini gratis. Jadi ya bolehlah. Bikin anime juga butuh uang. Dan kita tahu nominalnya nggak sedikit buat bikin anime. Terus dari mana uang buat bikin anime ini? Ada banyak cara, tapi salah satu yang paling berpengaruh adalah dari investor. Investor, orang-orang yang punya duit gede terus invest duit dia ke suatu project, karena kalau projectnya bagus, duit dia balik berkali-kali lipat. Ya nggak? Bener nggak? Katakanlah ada investor nginvest duit berapa triliun misalnya buat project anime. Terus komite produksi mikir, dengan dana segitu gimana cara bisa cuan gede? Komite produksi daripada fokus bikin satu proyek anime dengan kualitas top tier, budget yang dibutuhin juga gede, dihabisin ke satu proyek anime dan belum tentu booming juga tuh anime yang dibuat, resikonya rugi kalau gagal. Jadi mending kita sebar jadi 10 proyek anime yang kualitasnya biasa tapi cuan. Karena makin banyak project, makin luas pasar, makin banyak merchandise, makin banyak lisensi yang dibayar sama platform streaming, makin memungkinkan beberapa project sekaligus melonjak popularitasnya. Makin kecil resiko, makin cuan lah. Tapi karena projectnya banyak banget, imbasnya budget yang dikasih per project di bawah rata-rata. Kayak Blue Lock season 2 kemarin, yang salah satu animator yang buka suara karena budgetnya dipres parah sama komite produksi. Makanya animasinya kayak lagi berak.
Enggak semua komite produksi punya strategi kayak gini. Ada juga yang budgetnya gede, sedikit ambil project, tapi hasilnya booming. Ada, tapi ya beresiko kayak gue bilang. Ada yang budgetnya gede, ngambil banyak project, tapi ngeras waktu di pengerjaannya dan hasilnya nggak maksimal. Contoh kayak Jujur Kasihan season 2 kemarin. Ya ini masalah strategi perusahaan masing-masing. Dengan banyaknya judul anime yang diproduksi, maka tuntutan kerja jadi makin tinggi. Banyak animator yang kerja mati-matian, lembur gitu kan, overwork. Coba lu lihat animator MAPPA yang viral tahun lalu. Lihat muka dia. Kantung mata dia punya kantung mata. Banyak dari mereka kerja kayak gini demi project-project anime yang katanya demandnya gede buat dianimasin. Tapi ada juga yang enggak, karena kalau lu lihat banyak juga anime yang diproduksi tapi nggak dapat pasarnya di kalangan para wibu di seluruh dunia. Entah karena emang kualitasnya gak berak, atau nih anime cuma buat nambah-nambah project aja. Dikerjain yaudah, siapa tahu booming, mungkin. Tapi ya kita sebagai penonton anime kasual nggak bakal tahu gimana situasi asli di industri anime di sana. Karena anime is business dan kita tahu gimana bisnis bekerja. Seringkali persaingan di industri emang gak sehat. Nggak cuma di industri anime, di Indonesia juga banyak, bahkan lebih parah. Ya, kesampingan bisnis di industri anime. Karena tujuan gua sebenarnya emang cuma mau nikmatin anime yang ada. Tapi ya itu perspektif dari gua, penonton anime kasual yang sebenarnya udah gak ada waktu buat ngikutin tren anime yang banyak banget guys sekarang. Jadi ya udah, gue cuma iseng aja mau sharing. Gimana tanggapan kalian? Bisa tulis Bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sorry lama gak upload. Dan ya ini konten coba-coba by the way. Jadi tenang aja, konten short gue bakal tetap jalan kalau gue ada ide. So yeah, see you di konten selanjutnya. Thank you.